Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita lanjut membahas materi dari kisi-kisi SKB dari Formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yaitu kisi-kisi yang ke-17 tentang skala kerusakan akibat OPT-TP. Nah, kawan-kawan, TP ini artinya adalah tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lainnya. Nah, kawan-kawan, sebelumnya saya mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, karena membahas materinya tidak sesuai dengan urutan dari kisi-kisi ini. Karena saya memulai dari materi yang mudah didapatkan terlebih dahulu. Walaupun materinya tidak diurut dari kisi-kisinya, saya yakin kawan-kawan pasti paham dengan materinya, karena materi ini tidak akan berpengaruh terhadap kisi-kisi lainnya. Kalaupun ada hubungannya, saya sudah urutkan agar materinya berkesinambungan antara semuanya. Nah, apabila ada pertanyaan mengenai materi ini, kawan-kawan dapat memberikan pertanyaannya di kolom komentar dan bisa kita membahas bersama-sama nantinya. Pastikan kawan-kawan menonton setiap videonya sampai selesai ya, supaya dapat mengerti dan memberikan pertanyaan nantinya. Nah, kawan-kawan, langsung saja kita membahas bersama-sama materi kisi-kisi yang ke-17 ini tentang skala kerusakan akibat OPT tanaman pangan. Nah, skala kerusakan ini adalah tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh serangan OPT yang ditunjukkan oleh gejala yang dialami oleh tanaman. Nah, menurut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan, nilai skala kerusakan tanaman atau bagian tanaman adalah antara 0 sampai 4. Jabarannya yaitu skala 0 artinya jika tidak ada bagian tanaman yang sakit atau rusak. Skala 1, jika bagian tanaman yang sakit atau rusak 1-25%, skala 2 26-50%, skala 3 51-75%, dan skala 4 jika bagian tanaman yang sakit atau rusak lebih dari 75%. Nah, untuk menentukan skala ini kita harus menghitung intensitas serangan OPT. Kawan-kawan, intensitas ini adalah persentase dari gejala serangan OPT yang ditemukan dibanding dengan seluruh tanaman yang diamati. Skala kerusakan akibat OPT ini kawan-kawan sangat berhubungan dengan penilaian kerusakan akibat serangan OPT. Nah, penilaian terhadap kerusakan tanaman dilakukan berdasarkan gejala serangan OPT yang sifatnya sangat beragam. Penilaian ini didapatkan dengan cara menghitung intensitas serangan OPT tadi ya. Jadi, kawan-kawan harus tahu juga bagaimana gejala serangan OPT di lapangan untuk menentukan skala kerusakan akibat OPT ini. Nah, untuk gejala serangan OPT sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi, sebagai seorang POPT, wajib sekali mengetahui gejala serangan OPT ini. Jadi, kawan-kawan, terdapat dua kerusakan tanaman disebabkan oleh serangan OPT antara lain kerusakan mutlak dan tidak mutlak. Nah, kawan-kawan, mari kita bahas satu persatu jenis kerusakan akibat OPT ini. Yang pertama adalah kerusakan mutlak. Kerusakan mutlak adalah kerusakan pada tanaman atau bagian tanaman yang disebabkan oleh OPT, hama dan penyakit, yang menyebabkan tanaman tidak menghasilkan. Serangan OPT ini menyebabkan kerusakan mutlak pada tunas, malai, gabah, leher malai, batang, tongkol, polong, dan rumpun. Jadi kawan-kawan, OPT ini menyerang bagian vital dari tanaman, yaitu bagian produktif dari tanaman itu sendiri. Seperti tunas, malai, gabah, leher malai, batang, tongkol, polong, dan rumpun. Bisa dibayangkan kawan-kawan apabila OPT ini menyerang bagian produktif seperti malai pada tanaman padi, maka tanaman padi ini tidak akan menghasilkan gabah atau bulir, sehingga menyebabkan kerugian yang paling besar yang diterima oleh petani nantinya. Jadi kawan-kawan, hal inilah yang menjadikan serangan ini disebut serangan mutlak karena menyerang bagian produktif dari tanaman. Nah, contoh lainnya yaitu pada tanaman jagung, OPT ini menyerang bagian tongkol. Nah, bagaimana cara menghitung kerusakan mutlak ini? Rumus perhitungan intensitas serangan OPT yang dapat menyebabkan kerusakan mutlak yaitu adalah I sama dengan N kecil per N besar dikali 100%.
yang mana I ini adalah intensitas serangan dalam persen. Sedangkan N kecil adalah banyak kerusakan mutlak. Artinya, banyak kerusakan mutlak pada tanaman yang diamati, yang menunjukkan gejala serangan mutlak pada tunas, malai, gabah, leher malai, batang, tongkol, polong, dan rumpun. Nah, sedangkan N besar ini adalah banyak contoh yang diamati. Nah, kawan-kawan, untuk contoh yang mudahnya yaitu kawan-kawan sedang mengamati 100 rumpun tanaman padi dan terdapat 15 tanaman yang menunjukkan gejala serangan OPT. Maka 15 ini termasuk N kecil dan 100 rumpun ini termasuk N besar. Jadi, kalau kita hitung intensitas serangan mutlak dari OPT ini yaitu 15% atau 15 per 100 dikali 100%. Yang hasilnya adalah 15%. Nah, kawan-kawan, ini adalah rumus kerusakan mutlak. Sekarang kita lihat contoh serangan OPT yang dapat menyebabkan kerusakan mutlak. Nah, kawan-kawan, tadi kita sudah melihat OPT ini menyerang bagian vital tanaman seperti malai, jagung, gabah, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat pada tanaman padi. OPT menyerang pada tanaman padi yang dapat menyebabkan kerusakan mutlak seperti penggerek batang yang menyerang tunas dan malai, ganjur yang menyerang tunas, tikus yang menyerang tunas dan malai, walang sangit menyerang gabah, ulat gerayak menyerang malai, babi hutan menyerang rumpun dari padi. Sedangkan untuk penyakitnya yaitu penyakit busuk leher yang menyerang leher malai dan batang, perca coklat yang menyerang gabah, kerdil rumput atau kerdil hampa yang menyebabkan rumpun dari tanaman padi menjadi kerdil atau tidak akan menghasilkan gabah. Nah, selanjutnya kita lihat tanaman jagung. Hama tanaman jagung seperti lalat bibit yang menyerang tunas, penggerek batang yang menyerang pangkal batang dan lain-lainnya. Dan untuk penyakit pada tanaman jagung yaitu penyakit bulai yang menyerang seluruh bagian tanaman, busuk tongkol yang menyerang bagian tongkol, dan penyakit gosong bengkak yang menyerang tongkol dari tanaman jagung. Nah, selanjutnya kita lihat tanaman kedelai. Hama dari kacang kedelai ini antara lain lalat kacang yang menyerang tunas, kepek hijau yang menyerang polong, penggerek polong yang menyerang polong dari kedelai, dan lain-lainnya. Untuk penyakit yang menyerang tanaman ini seperti penyakit busuk pangkal batang yang menyerang seluruh bagian tanaman, virus mozaik, dan virus mozaik kuning kedelai. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh hama dan penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan mutlak pada tanaman padi, jagung, dan kedelai. Nah, apabila ditemukan gejalanya seperti serangan hama ini, sudah dipastikan bahwa serangan OPT ini merupakan kerusakan yang bersifat mutlak. Nah, kawan-kawan, ini adalah jenis serangan OPT yang mengakibatkan serangan mutlak. Nah, sekarang kita melihat serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tidak mutlak. Nah, apa itu kerusakan tidak mutlak? Kerusakan tidak mutlak adalah kerusakan pada tanaman atau bagian tanaman yang disebabkan oleh serangan OPT, hama dan penyakit, tetapi tanaman tersebut masih dapat menghasilkan. Serangan OPT ini menyebabkan kerusakan pada umumnya menyerang bagian daun atau rumpun tanaman, sehingga tanaman masih bisa menghasilkan. Nah, bagian daun ini biasanya masih bisa bergenerasi atau memunculkan pucuk baru ya kawan-kawan, sehingga tanaman masih bisa bertahan akibat serangan OPT ini. Dan juga perlakuan tepat yang kita berikan dapat menguatkan sistem tanaman dalam menghasilkan produksi yang maksimal, walaupun diserang OPT tadi. Nah, rumus menghitung intensitas serangan tidak mutlak ini yaitu I sama dengan sigma NI dikali V besar I per Z dikali N dikali 100%. Nah, I ini adalah intensitas serangan dalam persen, NI adalah jumlah tanaman atau bagian tanaman contoh dengan skala kerusakan VI. Maksudnya di sini adalah jika kawan-kawan mengamati 10 tanaman yang memiliki gejala serangan dengan skala 4, maka ada 10 NI dengan VI-nya adalah 4. Jadi, NI dikali VI adalah
10 dikali 4. Nah, begitu juga dengan pengamatan tanaman lainnya. Dengan skala 1, 2, 3, kawan-kawan juga menghitung jumlah tanaman yang terserang dengan skala 1, 2, dan 3. Kemudian, kawan-kawan kalikan dan jumlahkan semua perkalian tersebut. Nah, untuk VI ini adalah nilai skala kerusakan contoh KI. Nah, skala kerusakan ini sudah diatur menurut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan. Nah, untuk N besar ini adalah jumlah tanaman atau bagian tanaman contoh yang diamati. Sedangkan Z adalah nilai skala kerusakan tertinggi. Nah, apabila nilai skala tertingginya adalah 4, maka nilai Z ini adalah 4 ya kawan-kawan. Nah, kita lihat contoh serangan OPT yang dapat menyebabkan kerusakan tidak mutlak ini. Kita lihat pada tanaman padi, hamanya seperti ulat gerayak yang menyerang daun, hama putih yang menyerang daun, hama putih palsu yang menyerang daun, belalang dan ulat daun juga kawan-kawan menyerang daun. Nah, untuk penyakit sendiri, penyakit seperti blast, bakteri hawar daun, hawar pelepah, dan bakteri daun bergaris. Selanjutnya, bercak coklat pada daun. Jadi kawan-kawan, pada umumnya OPT ini menyerang bagian daun pada tanaman. Nah, untuk tanaman jagung hamanya seperti belalang dan ulat gerayak juga menyerang daun. Nah, untuk penyakit seperti penyakit karat daun, hawar pelepah, penyakit bercak daun, dan penyakit hawar daun, yang juga sama-sama menyebabkan kerusakan pada daun. Nah, selanjutnya pada tanaman kedelai, hamanya yang menyerang daun seperti ulat jengkal, kumbang kedelai, belalang, ulat tanah, ulat gerayak, kutu daun, dan kutu kebul. Nah, untuk penyakit sendiri seperti penyakit bisul bakteri, karat daun, dan hawar bakteri. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh serangan OPT yang dapat menyebabkan kerusakan tidak mutlak pada tanaman. Nah, apabila OPT ini menyerang, masih bisa diusahakan tanamannya untuk menghasilkan produksi. Nah, kawan-kawan, itulah penilaian dari kerusakan mutlak dan kerusakan tidak mutlak beserta contohnya. Nah, kawan-kawan, kita lanjut mengenai intensitas kerusakan hamparan atau IKH. IKH adalah tingkat kerusakan pada level hamparan yang perhitungannya didasarkan pada penjumlahan luas serangan setelah masing-masing dilakukan pengobatan intensitas serangannya. Nah, jadi kawan-kawan, kerusakan hamparan ini kita dapatkan berdasarkan kerusakan mutlak dan tidak mutlak tadi. Nah, intensitas kerusakan ini lebih luas lagi ya kawan-kawan. Kita melihat luasan areal yang terserang OPT. Rumusnya adalah IKH sama dengan sigma luas terserang dalam hektar dikali intensitas dalam persen dibagi jumlah luas tanaman terserang dikali 100%. Nah, mari kita lihat contohnya. Sama halnya dengan intensitas serangan mutlak dan tidak mutlak tadi, IKH ini dihitung berdasarkan intensitas dari serangan mutlak dan tidak mutlak ini. Jadi, mari kita lihat. Di sini ada data serangan OPT 5 lokasi, serta intensitas serangannya. Nah, lokasi A, luas serangan adalah 10 hektar dengan intensitas 20%. Nah, 20% ini kita dapatkan dari perhitungan intensitas serangan, yaitu serangan mutlak dan tidak mutlak tadi. Nah, lokasi B, luas serangan terdapat 40 hektar dengan intensitas 18%. Lokasi C, 20 hektar dengan intensitas 22%. Lokasi D, dengan luas serangan 20 hektar dengan intensitas serangan 5%. Dan lokasi E dengan luas serangan 2 hektar dengan intensitas 90%. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya kawan-kawan. IKH sama dengan 10 dikali 20%. Ini merupakan lokasi A ditambah 40 dikali 18%. Ini merupakan lokasi B. Ditambah 20 dikali 22% yang merupakan lokasi C.
ditambah 20 dikali 5%. Dan ini merupakan lokasi D. Nah, kenapa lokasi E tidak dihitung? Karena lokasi E ini merupakan lokasi dengan kategori PUSO. Artinya, tingkat kerusakan tanaman lebih dari 75%. Di sini dari data ini kita melihat intensitas serangannya yaitu 90%. Nah, untuk melakukan perhitungan IKH, lokasi E tidak dimasukkan. Nah, selanjutnya dibagi luas total serangan yaitu 10 ditambah 40 ditambah 20 dan ditambah 20. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 16,2%. Artinya, dari total luas pertanaman, terdapat 16,2% hamparan yang terkena serangan OPT. Nah, kawan-kawan, 16,2% ini kita dapatkan serangan hamparan tadi. Nah, bagaimana cara menentukan kriterianya? Nah, untuk menentukan kriterianya, kita dapat melihat skala kerusakan ini. Untuk kategori penilaian intensitas serangan hama, kategorinya ada 4, yaitu ringan, sedang, berat, dan puso. Nah, untuk kategori ringan, ini tingkat serangannya di bawah 25% atau lebih dari AP. AP ini adalah ambang pengendalian ya kawan-kawan. Jika sudah melakukan pengendalian dan tingkat serangan di bawah 25%, artinya serangan ini adalah kategori ringan. Nah, untuk kategori sedang, tingkat serangannya 25 sampai 50% dan berat 50 sampai 85% dan puso melebihi 85%. Puso ini artinya adalah tanaman tidak akan menghasilkan produksi secara maksimal atau bisa dikatakan sebagai gagal panen. Nah, untuk kategori penilaian intensitas serangan penyakit, di sini juga ada 4, yaitu ringan, sedang, berat, dan puso. Nah, artinya kawan-kawan, untuk ringan sendiri tingkat serangannya yaitu ambang pengendalian di bawah 11%. Untuk kategori sedang, tingkat serangan antara 11 sampai 25%. Kategori berat antara 25 sampai 85% dan puso apabila tingkat serangannya di atas 85%. Nah, kawan-kawan, ini adalah kategori penilaian intensitas serangan OPT yang didapatkan berdasarkan IKH tadi. Apabila kawan-kawan sudah menentukan intensitas kerusakan hamparan tadi, maka nilai tadi kawan cocokkan dengan kategori ini. Nah, kategori ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Nah, kawan-kawan bisa menjadikan rujukan ini sebagai penghitungan intensitas kerusakan hamparan. Nah, kawan-kawan, bagaimana dengan materi ini? Sangat mudah, bukan? Untuk memudahkan memahami bagaimana skala kerusakan akibat OPT ini, kawan-kawan wajib menguasai bagaimana gejala OPT, jenis OPT, dan cara menghitung kerusakan akibat OPT tadi, yaitu menghitung intensitas serangan dari OPT. Jadi, kawan-kawan, jika kawan-kawan sudah menguasai ini, kawan-kawan sudah dapat mengukur skala kerusakan akibat serangan OPT itu sendiri. Nah, kawan-kawan, apabila ada yang bisa didiskusikan, silahkan buat di kolom komentar, agar sama-sama dapat kita bahas bersama. Nah, kawan-kawan sekalian, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat materinya bagi kawan-kawan sekalian dalam menambah referensi dalam pembelajarannya. Harapan saya, dengan memahami materi ini, kawan-kawan dapat menjawab soal SKB nantinya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan masukannya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya. Salam dari Binjai. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.